Oke, kita lanjut pembahasan soal yang kemarin, yaitu soal kompetensi teknis ya. Kemarin kan udah sampai nomor 5. Nah, hari ini kita nomor 6, soal yang kemarin. Nah, di nomor 6 ini soalnya dia ada deskripsi tentang ranah, sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada satu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu. Pada komponen silabus itu merupakan yang pertama itu ada KD, KI, penilaian, pembelajaran, dan yang E itu materi. Coba kira-kira jawabannya apa? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Dihitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau Mimin itu jawabnya yang KD. Nah, kenapa KD? Karena KD ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik ya. Yang harus dimiliki peserta didik. Kalau nah nih jawabannya bener ya, KD. Nomor 7, dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah titik-titik. Yang A, konstruktivitisme. Nah, kalau untuk konstruktivitisme ini dia membuat konsep sendiri. Kemudian kalau kontekstual ini dia pembelajaran lebih bermakna. Kemudian kalau saintifik ini jelas ya, dia aktif ya karena kan percobaan. Kalau deduktif ini dia ke pakem konsep atau berpikir logis. Dan kalau induktif dia membuat kesimpulan. Berarti yang tepat yang mana nih? Ya, karena di sini tidak aktif, berarti untuk aktif yaitu saintifik. Nah, di sini juga diberi ada penjelasannya ya. Nah, terus untuk nomor 8 yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah di sini ada tes tertulis. Nah, ini untuk biasanya untuk mencari nilai pengetahuan. Kalau ini praktik itu dia ini pengetahuan, ini pasti keterampilan. Portofolio ini kita lihat karya. Kalau untuk kerja ini dia bisa berupa praktik, bisa juga produk. Kalau ini produk jelas ya. Hasil dari produk. Jadi yang tepat yang mana nih? Ya, kalau untuk mengukur keterampilan nyata jelas yaitu tes tertulis. Nah, coba kita cek jawabannya. Ya, benar ya jawabannya A. Nah, kemudian nomor 9, silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah di sini yang A, silabus berisi kompetensi dasar. Iya, jelas ya, di silabus itu pasti ada KD. Kalau RPP itu berisi kegiatan belajar. Coba kita cek yang B. Yang B apa nih? Dari pengembangan standar isi tidak. Setiap guru dibuat enggak ya, RPP sama silabus. RPP itu dibuat guru ya, kalau silabus juga iya. Biasanya kalau silabus itu udah ada dari pemerintah ya, Kemendikbud. RPP dibuat oleh guru, silabus juga satuan pendidikan. Ya, ini juga bisa ya. Kemudian yang E, silabus berisi rincian kegiatan. RPP tidak berisi pendekatan hasil belajar ya. Jadi kalau untuk ini jawabannya kita boleh cek benar apa salah nih. Jawabannya yang A ya.
Coba kita cek. Nah, di sini jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar yaitu berupa KI dan KD. KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan. Nah, kalau silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nih, kalau RPP itu disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus disusun oleh Kemendikbud. Tadi di sini juga ada ya, nih, di sini Kemendikbud ya. Kalau satuan pendidikan ini biasanya kan sekolah. Ya sih kalau nggak salah ya. Boleh dikoreksi nanti ya. Yang nomor 10, dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya, membagi kelompok diskusi, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka, mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas, memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan yang berbeda. Nah, kalau untuk ini lebih baik kita melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka ya, karena kalau mengerjakan soal ke depan ini biasanya kan nanti grogi. Terus membagi kelompok diskusi ini juga kurang efektif. Kalau mengelompokkan ini sepertinya kurang tepat. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu ya, coba kita cek jawabannya. Nah, jadi kenapa kita memilih jawaban yang C, yaitu membimbing di tempat duduk mereka? Karena anak berkebutuhan khusus itu memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya, sehingga anak tersebut tidak ketinggalan materi pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 6 sampai 10 itu bisa dipelajari dulu. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita bahas soal nomor 11 sampai dengan 15.